Temanya bulan ini yaitu spiritual disiplin. Saya pakai bahasa Inggris ya. Bisa lah. Seminggu belajarnya. Disiplin rohani, bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau kita mau bahas tentang disiplin rohani, spiritual disiplin, tentu ada banyak hal yang kita akan bahas ya, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Ada beberapa hal saja yang penting untuk saya bagikan buat kita semua. Dan terpenting adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mempraktekkannya itu dalam kehidupan kita, dalam hidup kita. Ya, kita secara disiplin dan tidak sebatas pengetahuan yang kita terima. Jadi kalau kita bahas tentang disiplin rohani, kita hanya bukan sekedar tahu, oh disiplin rohani itu A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau mempraktekannya. Amin. Kita mau mengerjakannya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya tahu tanpa ada praktek di lapangan, tidak ada hasilnya. Ya, harus ada prakteknya. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Hal-hal yang harus saya kerjakan dalam kehidupan saya. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaannya, oke, menjadi pertanyaannya adalah, slide pertama mungkin bisa dibantah-bantahkan. Menjadi pertanyaan begini, mengapa setiap orang percaya sangat membutuhkan disiplin rohani? Ini pertanyaannya, mengapa setiap orang percaya sangat membutuhkan disiplin rohani? Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah, karena kita ini adalah manusia roh. Kita butuh disiplin rohani, orang percaya, orang Kristen butuh disiplin rohani karena kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Manusia kita yang sesungguhnya bukan tubuh kita. Manusia kita yang sesungguhnya adalah roh. Amin. Roh yang ada dalam kehidupan kita. Om Frank itu seringkali katakan, manusia kita yang sesungguhnya itu roh kita. Apalagi kalau dalam ibadah duka, itu seringkali disampaikan. Manusia kita yang sesungguhnya bukan tubuh kita, tapi roh yang ada dalam kita. Dalam tubuh ini. Nah makanya kita butuh yang namanya disiplin rohani. Sama seperti halnya tubuh ini membutuhkan makanan setiap harinya, roh juga membutuhkan makanan. Lewat apa? Lewat disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Akan tapi saya ngerti teman-teman, waktu kita membangun yang namanya kebiasaan disiplin rohani bukan perkara yang mudah. Itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita sebagai orang Kristen. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Saya katakan tadi bukan sebuah perkara yang mudah karena itu bertentangan dengan daging kita. Daging kita itu bertentangan dengan roh kita. Seringkali kita mungkin lebih mencondongkan diri kita kepada hal-hal yang bersifat daging. Contohnya nih, saya nggak pakai orang lain, saya pakai diri saya sendiri aja. Contohnya, hari Sabtu kemarin, saya tidak ikut doa pagi. Apa namanya? Morning call. Malamnya itu saya tidur. Saya susah tidur. Kenapa? Kenapa susah tidur ya? Kepala saya pusing, ini saya tegang gitu. Saya mikir-mikir, apa saya salah makan, apa masuk angin. Saya coba minum air panas supaya anginnya biar keluar lah gitu. Bisa gelegaan ya sendawa gitu. Udah berusaha kok enggak ya. Tidur, aduh enggak bisa tidur. Padahal ngantuk sekali tapi enggak bisa tidur. Akhirnya saya mulai berpikir, darah tinggi kayaknya saya ini. Tekanan darah saya naik ini. Benar teman-teman. Saya minum obat malam itu, adalah obat darah tinggi lah. Khusus bapak-bapak. Minum obat darah tinggi. Saya minum. Saya tunggu. Ya benar ternyata darah tinggi saya. Karena saya tidurnya udah subuh, bablas. Tidak ikut morning call. Saya pengakuan dosa di sini. Saya subuh baru tidurnya. Karena sakit ini kenapa gak bisa tidur saya. Tegang kepala saya itu pusing. Leher ini kayak batang kayu gitu loh. Keras sekali, sakit sekali ya. Ternyata darah tinggi. Roh itu waktu sebelum saya tidur. Saya bangun pagi, udah set alarm. Bangun pagi, saya harus ikut doa morning call, bla 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 bla. Ini roh ini pengen banget untuk berdoa. Tapi daging ini lemah.
Makanya saya katakan kalau kita bicara tentang membangun sebuah disiplin rohani, itu tidak mudah. Tapi itu harus. Karena kita bertantangan dengan kedagingan kita. Roh ini pengen banget untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kebutuhan roh. Akan tetapi daging ini lemah. Daging kita itu aduh berat, aduh masih ngantuk dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Matius 26 ayat 41b dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada dasarnya roh kita itu taat, punya sifat yang taat pada kehendak Tuhan. Sebab itu kita perlu melatih. Nah di sini perlu melatih disiplin, perlu dilatih. Tidak langsung jadi, enggak. Disiplin rohani itu perlu dilatih. Tidak begitu jadi orang Kristen, langsung, enggak juga. Ada latihan. Kalau teman-teman ingat yang beberapa bulan yang lalu, saya tampilkan foto saya yang berotot itu enggak langsung berotot. Enggak langsung tiba-tiba mekar tangan saya, bukan. Itu latihan, ada latihannya. Perlu dilatih. Harus disiplin, amin. Oke, yang kedua. Saya sampai jam berapa? Yang kedua, kenapa kita perlu disiplin rohani? Sebagai orang Kristen, kita semua perlu disiplin rohani. Yang kedua, kita perlu disiplin rohani supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita perlu disiplin rohani supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan. Sebab itu firman Tuhan memberikan sebuah peringatan. Firman Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada kita dalam Matius 26 ayat 41 bagian pertama dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Nih, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, kita perlu berjaga-jaga dan membangun disiplin rohani, yaitu berdoa. Supaya firman Tuhan katakan, kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita perlu disiplin rohani supaya itu akan menjaga kita supaya kita tidak gampang jatuh. Kalaupun kita jatuh, itu tidak akan membuat kita betah dengan kejatuhannya. Kita akan berusaha bangkit lagi. Amin. Karena apa? Ada disiplin rohani yang kita terapkan, yang kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita setia berdoa, kita setia saat teduh, kita setia membaca firman Tuhan. Itu akan menjaga saya dan saudara. Yang ketiga, saya singkat-singkat, padat, jelas. Yang ketiga, kenapa kita perlu disiplin rohani? Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu disiplin rohani. Yang ketiga lah, kita perlu membangun disiplin rohani karena waktu kita membangun disiplin rohani itu seperti pagar yang membentengi kita. Seperti pagar yang membentengi kita. Saya kasih ilustrasi teman-teman saya. Mantap sekali. Boleh maju dong. Saya udah briefing dari seminggu yang lalu. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, boleh tolong dibawakan? Ya. Sip. Awas diacak-acak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Brian. Oh, Rere. Ya sama Brian apa satu lagi. Saya butuh memang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh dibagikan satu-satu. Satu orang nggak dapat nanti. Satu orang nggak dapat. Ya. Brian aja nggak usah. Brian jangan. Dapat semua tak? Dapat semua ya? Dapat semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh kurang satu ya. Yosi. Sih. Teman-teman boleh buat lingkaran enggak? Gimana ya caranya ya? Boleh sampai di atas apa-apa lah. Ya sampai di atas buat lingkaran. Pokoknya buat lingkaran. Bergandengan tangan buat lingkaran. Yosi tenang Yosi. Bagianmu bukan di situ. Sini. Sini Yos. Yang besar. Oke, sekarang Yosi berdiri di tengah-tengah.
Nih teman-teman, ini ilustrasi ya. Mudah-mudahan bisa kena nih. Nah, di setiap teman-teman ini ada tulisannya. Ini apa Geral? Setia ikut doa raya. Time to worship ini, ayo. Ayo lo. Ini apa ini? Merenungkan firman Tuhan. Ini disiplin rohani loh teman-teman. Baca Alkitab. Gak dapat ya? Kosong. Waduh. Apalah pokoknya ada lah ya. Ada lah ya. Berpuasa. Berpuasa. Setia ibadah YC. Woi, setia ibadah sih keren. Disiplin rohani loh teman-teman. Memperkatakan firman setiap hari. Wah, perkatakan firman. Kaldo tuh sering bilang, perkatakan firman setiap hari. Nih lagi. Saat teduh. Ini sekali juga nih. Weh, saat teduh. Apa tadi? Oh sudah. Nah teman-teman, ini adalah disiplin rohani. Saya katakan tadi, waktu kita membangun disiplin rohani, kita seperti sedang membangun pagar. Yang akan membentengi kita. Firman Tuhan bilang, iblis itu seperti singa. Dia berkeliling. Saya bukan iblis, contoh ini ya. Contoh. Yang apa? Iblis itu berkeliling. Di mana celahnya ini ya? Wah, Yosi ini rohani sekali dia. Setia saat teduh. Baca firman Tuhan. Iblis berusaha. Gak dapat. Jauh. Dia dipagari. Gak bisa. Aduh. Bukan pria Yehuda. Bukan. YC Yehuda. Aduh, gak bisa lagi. Berusaha, gak bisa lagi. Teman-teman, waktu kita bangun disiplin rohani, itu seperti pagar yang membentengi kita. Tanpa kita sadari, itu akan membawa kita, menjaga kita, untuk kita tidak gampang terbawa dengan dunia ini. Ini hal yang penting, yang harus kita mengerti. Kadang-kadang kita menganggap sepele, sudahlah gak perlulah, ngapain sih berdoa, ngapain saat teduh. Hei, dengar baik-baik. Waktu kita bangun itu tiap hari, itu akan menjaga kehidupan kita. Kalaupun saya katakan tadi kita jatuh, kita akan gak betah dengan waktu kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Karena ada disiplin rohani yang kita bangun setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Sudah ya? Udah, serahkan dulu teman-teman. Singkat aja. Terima kasih ya. Thank you teman-teman. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Nah teman-teman yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis, si iblis berjalan, berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu sedang fokus melihat setiap generasi yang ada. Karena iblis tahu firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman Tuhan akan pakai anak-anak muda. Dan iblis tidak mau hal ini terjadi. Iblis berusaha menggagalkan setiap anak-anak muda. Makanya kita perlu mengerti betapa pentingnya kita membangun kehidupan rohani yang disiplin. Karena waktu kita membangun ini dalam kehidupan kita, itu akan melindungi kita, menjaga kita. Mudah? Gak mudah. Saya katakan tadi bertentangan dengan daging. Tapi waktu kita mau turut apa kata Tuhan, firman, kita mencondongkan hati kita kepada keinginan roh kita, maka itu akan membuat kita kuat dalam Tuhan. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Nah sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita perlu yang namanya pertumbuhan rohani. Amin. Lewat apa? Disiplin rohani. Sebagai orang Kristen kita tidak hanya udah lahir jadi Kristen udah begitu aja, enggak. Kita betul namanya pertumbuhan rohani. Sama seperti tubuh jasmani kita ini mengalami namanya pertumbuhan karena dikasih makan, dikasih vitamin, dikasih apa lagi? Dikasih pokoknya sesuatu yang bisa membuat pertumbuhan lebih baik. Roh kita pun demikian. Perlu dikasih makanan. Lewat apa? Disiplin rohani yang kita bangun. Pertumbuhan rohani akan menjadi membuat kita semakin, boleh saya katakan semakin kuat dalam Tuhan. Saya katakan pertumbuhan
rohani kita lakukan lewat apa? Lewat disiplin-disiplin rohani. Macam-macam disiplin rohani, ada berdoa, ada saat teduh, baca firman Tuhan, kita berpuasa, beribadah, entah itu di care, di YC, ya, anak-anak GC ke IGC, ikut doa raya, terlibat dalam pelayanan. Itu bagian-bagian disiplin rohani yang tentu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita berdoa, kita saat teduh, kita membaca firman Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memilih waktu. Kita perlu memilih waktu. Waktu kalian saat teduh, membangun sebuah disiplin rohani, waktu kita berdoa, baca firman Tuhan, kita perlu memilih waktu. Waktu yang terbaik. Terlepas dari teman-teman nanti bisa berdoa, baca firman Tuhan di mana, di tempat kerja atau dimanapun, terlepas daripada semua itu. Tapi kita perlu menyisihkan waktu. Ada satu waktu di mana kalian bisa berdoa saat teduh, kalian bisa baca firman Tuhan di situ. Perlu menyisihkan waktu. Ya. Perlu menyisihkan waktu di dalam kehidupan kita supaya kita kalau di pelajaran journey kayak ini sebenarnya ada. Di pelajaran journey itu bilang gini, waktu kita menyisihkan waktu, menyiapkan waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, itu kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu penting. Ya, Tuhan itu penting. Karena kita sedang menyisihkan waktu yang terbaik untuk kita bisa datang berdoa, menyembah, kemudian kita saat teduh. Kita sedang mengatakan Tuhan itu penting. Kalau Tuhan gak penting, sudahlah, gak usah pakai waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu di mana kita lagi fresh mungkin, kita lagi sehat, maksudnya kita lagi pokoknya gak ngantuk lah. Kita menyisihkan waktu. Saya gak tahu teman-teman punya waktu terbaik itu kapan. Kalau saya biasanya tergantung. Ada kadang tengah malam, kadang subuh. Saya lagi fresh, saya bangun, saya berdoa. Ya, saya berdoa. Atau pokoknya anak saya lagi tidur aja gitu. Kalau anak saya nggak tidur, wah sudah nggak bisa saya. Karena dia pasti akan, waktu lagi tidur saya berdoa. Nah teman-teman yang berkati Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya ini dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kerinduan Tuhan, kita menjadi, kita tidak terus menjadi anak-anak rohani, bayi rohani. Kerinduan Tuhan, kita tidak boleh menjadi bayi rohani terus menerus. Melainkan kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Sama-sama katakan dewasa. Dewasa. Dewasa di dalam kerohanian. Walaupun usia kalian mungkin masih terbilang masih sangat muda. Tapi bicara rohani kita tidak boleh kalah. Amin. Usia boleh muda tapi bicara hal kerohanian jangan kalah dengan yang udah tua. Makanya Tuhan katakan kerinduan Tuhan kita tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Kerinduan Tuhanlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 dikatakan begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kedewasaan rohani tidak terjadi secara otomatis, teman-teman. Kedewasaan rohani sekali lagi tidak terjadi secara otomatis. Harus yang melewati yang namanya proses dengan penuh kedisiplinan. Untuk kita bisa mencapai kedewasaan rohani, di dalamnya ada proses yang harus kita lewati. Dan di dalam proses itu perlu yang namanya disiplin. Perlu namanya sebuah kedisiplinan. Dan itu perlu dilatih. Men? Disiplin kemudian dilatih. Harus terus dilatih. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dikatakan begini. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8, latilah dirimu beribadah. Ini disiplin rohani. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Penting sekali untuk kita terus melatih disiplin rohani dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita, sudahlah, gak perlulah. Yang penting saya bisa makan, bisa inilah, bisa enjoy, lain sebagainya. Tidak, teman-teman. Bicara hal kerohanian, itu penting buat kita. Sekali lagi saya katakan, ilustrasi tadi mungkin kelihatan lucu, tapi itu saya meremeh banget. Iblis itu sedang mengaum-ngaum, dia berkeliling mencari setiap anak-anak muda. Karena saya bicara kepada anak-anak muda malah hari ini, dia sedang mengelilingi kita. Dia mencari celah. Wow. Wah. Dia keliling, dia cari. Nah, kalau kita tidak bisa membangun, kita ogah-ogahan dengan hal ini. Firman Tuhan kata ditelan kita. Ditelan. Mungkin kalian pernah dengar, iya iblis itu udah gak ada giginya lagi, udah singa ompong. Karena Tuhan sudah mematahkan. Iya, tapi dia telan kamu. Gak pakai digigit, langsung habis. Tanpa digigit lagi, ditelan langsung. Perlu disiplin rohani. Saya katakan tadi, untuk membangun disiplin rohani, cari waktu. Ayo, saya gak tahu kalian punya waktu yang terbaik. Terlepas saya katakan tadi kalian bisa berdoa di mana saja. Kita sering dengar ini, kita bisa berdoa di mana aja. Kita bisa menyembah Tuhan di mana aja. Di mobil bisa, di kantor bisa, mungkin lagi istirahat, di sekolah mungkin lagi istirahat bisa. Tetapi ambil satu waktu. Sisihkan waktu untuk kalian bisa membangun disiplin rohani. Kalian berdoa, kalian saat teduh, kalian baca firman Tuhan. Itu penting. Itu melatih rohani kita semakin kuat. Teman-teman, hari ini saya tidak panjang lebar firman Tuhan. Singkat aja, saya mengajak teman-teman pemain musik. Tapi satu hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama tadi bahwa kenapa kita perlu disiplin rohani? Karena kita ini masih manusia roh. Yang kedua, kenapa kita perlu disiplin rohani? Supaya kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan. Yang ketiga, kenapa kita membangun disiplin rohani? Karena itu akan menjadi pagar, pelindung buat kita. Amin. Akan mengelilingi kita, menjaga kita, melindungi kita. Saya nggak tahu persoalan teman-teman seperti apa di lapangan yang teman-teman hadapi. Tapi waktu kita bangun disiplin rohani, kita akan menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan gampang mudah terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Sebelum kita akan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan saya bagikan. Disiplin rohani akan membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, disiplin rohani akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 dikatakan begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam terjemahan aslinya, kata kuat ditulis dengan endunamon. Ya. Yang artinya bertambah kuat, bukan hanya sekedar kuat, tapi bertambah kuat. Jadi kalau kita baca lagi ayat ini, saya bacakan buat teman-teman semua. Akhirnya hendaklah kamu bertambah. Dari mungkin kurang kuat, tapi ketika kita bangun disiplin rohani, kita akan semakin tambah kuat. Dari kita lemah mungkin, kita membangun disiplin rohani, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, kata kuat di situ, kalau dalam bahasa aslinya, bertambah. Artinya ada progres. Saya sangat percaya waktu kita bangun disiplin rohani dalam kehidupan kita, ada progres yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Secara keseluruhan dalam kerohanian kita. Bertambah kuat berarti ada sebuah progres, ada pertumbuhan di dalamnya. Iman Kristen bukan hanya sekedar iman stabil. Ingat baik-baik. Iman Kristen bukan iman yang stabil, tapi harus ada progres dalamnya. Stabil itu stuck artinya. Tapi iman Kristen harus ada progres. Bertambah, dan terus bertambah. Amin. Saya minta bangkit berdiri semuanya.